Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bayu Nur Prasetyo, NIM 21113922 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan mempresentasikan cara menjalankan Python di Ubuntu. Di sini saya akan menyiapkan modulnya. Untuk modulnya ini, di sini ada perintah untuk menjalankan Python. Di sini saya sudah menyiapkan Ubuntu yang sudah terpasang di VirtualBox, dan sekarang kita akan menjalankan Pythonnya. Sekarang kita ketikkan, yang pertama gunakan text editor, misalnya gedit. Sekarang buat file baru, ketikkan script Python Anda. Kita ketikkan nano cetak.py, enter. Sebelumnya saya sudah mengetikkan, kita pencet Ctrl O, enter, lalu Ctrl X untuk keluar. Sekarang kita panggil, kita katakan Python 3 cetak.py, enter. Dan ini keluarannya seperti ini. Scriptnya berhasil dijalankan ya. Selanjutnya kita ke Hello World Python. Hello World Python itu tidak beda jauh dengan yang ini tadi, yang kita ketikkan tadi kan selamat datang di Python. Nah, itu nanti akan tampil Hello World gitu. Dan di sini sebelum jika ingin mencetak tipe data string langsung, kita harus memasukkannya ke dalam tanda kutip terlebih dahulu. Tanda kutipnya tuh ini, tanda kutip di sebelum tulisan atau string yang kita masukkan. Setelah menjalankan scriptnya tadi, kita akan melihat outputnya berupa keluaran teksnya. Di sini kita ada Python case sensitive. Di sini artinya Python bersifat case sensitive. Artinya huruf besar, huruf kecil sangat mempengaruhi. Jadi nanti kalau misalnya kalian menulis print, ini kan harusnya kecil semua, tapi kalau ada huruf kapital satu saja itu akan memunculkan pesan error. Dan aturan ini berlaku untuk nama variabel atau fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke komentar Python. Untuk menggunakan komentar, Anda cukup menulis tanda pagar diikuti dengan komentar Anda. Di bawah ini contoh penggunaan komentar. Coba kita ketikkan nano komentar.py. Nah, sama seperti tadi sudah saya ketikkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tekan Ctrl O untuk menyimpan, enter, Ctrl X untuk keluar. Kita panggil Python 3 komentar.py, enter, dan keluarannya seperti ini. Akan ada keluaran Hello World Budi 123. Nah, kelupaan bentar. Di sini komentarnya itu kita diawali dengan tanda pagar dan kita ketikkan komentarnya. Di sini kita ketikkan ini adalah komentar. Tulisan ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan keluar di outputnya. Komentar dengan tanda pagar hanya bisa digunakan untuk satu baris saja. Ini juga komentar ya sobat. Yang ada tanda tagar itu sudah disebut komentar gitu. Selanjutnya kita lanjut kembali. Kita akan ke tipe data Python. Di sini Python memiliki tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Berikut tipe data dari bahasa pemrograman Python. Di sini kita sudah menyiapkan script Pythonnya.
Jadi kita langsung saja ya, nano lupa sorry nano tipe data.p, enter. Di sini ada tipe data boolean. Tipe data boolean itu contohnya keluarannya bisa true atau false, akan menyatakan benar atau true yang bernilai 1 dan menyatakan salah false yang bernilai 0. Selanjutnya tipe data string. Tipe data string menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa angka, huruf, dan lain-lain diapit tanda tagar atau tanda tagar 2 atau tanda petik 2 atau tanda petik 1. Selanjutnya integer menyatakan bilangan bulat. Untuk float itu menyatakan bilangan yang mempunyai titik atau tanda tambahan. Hexadesimal menyatakan bilangan dalam format hexa, bilangan berbasis 16. Tipe data kompleks menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Selanjutnya tipe data list, data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Selanjutnya tipe data tuple, data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Selanjutnya tipe data dictionary, data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Selanjutnya kita akan ke outputnya ya, keluarannya ya. Berarti kita langsung saja kita save, Ctrl O, ini Ctrl O, enter, Ctrl V. Kita eksekusi Python 3 tipe data.p, enter, dan keluarannya seperti ini. True itu untuk tipe data bulan. Terus ayo belajar Python itu untuk tipe data string. Terus 20 itu untuk tipe data integer. 3.14 itu untuk tipe data float. Dan 154 itu untuk tipe data hexadesimal, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke variabel Python. Variabel Python. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan berapa ruang di memori. Di sini penulisan variabel Python sendiri memiliki aturan tertentu, yaitu karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Kedua, karakter hanya dapat berupa huruf garis bawah. 3, karakter pada nama variabel bersifat sensitif. Untuk mulai membuat variabel Python, caranya sangat mudah. Anda cukup menuliskan variabel lalu mengisikannya dengan suatu nilai dengan cara menambahkan tanda sama dengan. Sekarang kita akan mencobanya. Kita ketikkan nano variabel.p. Di sini sudah kita ketikkan sebelumnya untuk scriptnya. Ini komentarnya, proses memasukkan data ke dalam variabel nama sama dengan John Doe. Untuk proses mencetak variabel, kita jangan lupa kita ketikkan print, dan kita tidak perlu tanda petik karena kita langsung akan memanggil variabelnya nama. Kita lanjut kembali. Sekarang kita akan langsung untuk
memanggilnya atau kita keluarkan outputnya, kita tekan Ctrl O untuk menyimpan, enter, Ctrl X, kita panggil Python 3 variable.py ya, dan keluarannya seperti ini. John D 20 21 biodata, Budi Susanto 22, hobi berenang, umurnya 50 ya, 50. Selanjutnya ini operator Python. Operator Python di sini adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh operasi 3 tambah 2 sama dengan 5. Di sini 3 dan 2 adalah operan dan plus adalah operator. Untuk macam-macam operator aritmatika di sini ada operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, dan operator pembagian. Lalu ada operator sisa bagi, ada operator pangkat dengan simbol bintang double, bintangnya ada 2, dan pembagian bulat. Di sini bagian bulat dengan simbol tanda strip 2. Sama seperti pembagian, hanya saja angka di belakang koma dihilangkan. Di bawah ini contoh penggunaan operator aritmatika. Ya, kita coba di sini ya, di Python di Ubuntu ya. Kita ketikkan nano operarit, kita singkat ya, enter. Oh, salah. Nano operarit, enter. Nah, ini dia operator aritmatika penjumlahan. Print keluarannya 13 tambah 2, apel sama dengan 7, jeruk sama dengan 9, buah sama dengan apel tambah jeruk. Itu nanti keluarannya akan bagaimana, kita lihat, dan kita akan bacakan soalnya dari sebelah kiri ya. Kita Ctrl O, kita enter, Ctrl X, kita panggilkan Python 3 operarit.py, enter. Di sini kita akan langsung keluaran 15 itu dari 13 tambah 2, dan juga dari apel tambah jeruk 9 tambah 7 itu berarti harusnya 16 ya. Oh, di sini ini kan 15 dari 13 tambah 2, 9 tambah 7 itu 16. Terus selanjutnya pengurangan sisa hutang, itu dari hutang dikurangi bayar. Hutangnya 10.000 dikurangi bayarnya 5.000, berarti sisa hutangnya masih 5.000. Perkalian dari panjang 15 lebar 8, panjang kali lebar 15 kali 8 itu 120, sesuai ya. Terus pembagian, di sini kue 16 anak 4, kue per anak sama dengan kue dibagi anak. Printnya setiap anak akan mendapatkan bagian kue sebanyak kue per anak. Kue dibagi anak berarti 16 bagi 4 itu sebanyak 4. Kita sekarang ke modulus sisa bagi, bilangan 1 14, bilangan 2 5. Hasilnya sisa bagi dari bilangan 1 dan bilangan 2 adalah 4, dan pangkat bilangan 3 8, bilangan 4 2. Hasil pangkat bilangan 3 dipangkat bilangan 4
berarti 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 64. Pembagian bulat ini 10 dibagi 3. Itu kenapa 3? Karena kan harusnya 10 bagi 3 itu 3, titik sekian. Nah itu karena kita bulatkan jadi hasilnya 3. Sekarang ke operator perbandingan atau comparison operator digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan. Di sini operatornya adalah sama dengan. Sama dengan itu operatornya disimbolkan sama dengan tanda 2. Penjelasannya bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi bernilai benar atau true. Tidak sama dengan itu tanda seru, simbolnya tanda seru dengan sama dengan. Bernilai false akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Tidak sama dengan ini cucut kanan kiri. Bernilai false akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Lebih besar, sujud ke kanan, bernilai true jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan, maka kondisi menjadi benar. Selanjutnya, lebih kecil dari itu sujudnya ke kiri, bernilai true jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan sebelah kanan. Kita lanjut lagi, lebih besar atau sama dengan itu sujud kanan dengan sama dengan. Bernilai true jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan atau sama, maka kondisi menjadi benar. Yang terakhir, lebih kecil atau sama dengan sujud ke kiri dengan sama dengan. Bernilai true jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan atau sama, maka kondisi menjadi benar. Selanjutnya di sini ada operator penugasan. Digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Di sini ada prioritas eksekusi operator di Python. Dari semua operator di atas, masing-masing memiliki urutan prioritas yang nantinya prioritas pertama akan dilakukan paling pertama, begitu seterusnya sampai dengan prioritas terakhir. Sini ada operator bintang 2 itu aritmatika, standar seperti ini, terus plus minus itu bitwise, terus perkalian, pembagian, persen, dan ini tadi apa ya, tanda pagar 2 tadi apa, tak ingat ya, itu pembagian bilangan bulat, itu termasuk aritmatika. Dan plus minus itu aritmatika, sujud 2 kanan, sujud 2 kiri itu bitwise, dan itu bitwise, petik V terbalik di atas, dan pipeline itu bitwise. Dan selanjutnya kondisi Python, kondisi if. Pada Python ada beberapa statement yang diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Jika kondisi bernilai salah, maka statement kondisi if tidak akan dieksekusi. Bahwa ini contoh penggunaan kondisi if pada Python. Perhatikan nano kondisi if b enter. Sudah kita ketikkan, kita save, enter, Ctrl X. Kita lanjut untuk mengeluarkan output di kondisi Python 3
kondisi if dulu ya, if.py. Ini kita keluarannya 9 lebih besar dari angka 7 karena tadi nilainya kan 9 itu terus lebih dari 7. Berarti ada dua kondisi, yang satu 9 lebih besar dari angka 7, yang kedua 9 lebih besar dari angka 10, dan yang true itu yang 9 lebih besar dari angka 7. Sekarang kita lanjut ke kondisi if else. Di sini saya sudah mengetikkan ya di nano, kita lihat ya, nano kondisi if else seperti ini. Kita save, enter, Ctrl X, kita panggilkan ya. Kondisi if else. Kondisi if else.py. Maaf, Anda tidak lulus karena di sini ada pernyataan nilainya 3 terus lebih besar dari 7. Jadi kalau nilainya di bawah nilai 7 itu Anda tidak lulus. Jadi keluarannya maaf, Anda tidak lulus. Kita lanjut lagi ke kondisi elif. Kita ketikkan nano kondisi elif.py, enter. Seperti ini untuk hari ini, hari Minggu. Dan jika hari ini Senin, saya akan kuliah. Selanjutnya hingga hari Minggu saya akan libur. Sekarang kita save, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita panggilkan Python 3 kondisi elif. Dan keluarannya saya akan libur karena tadi hari ini hari Minggu. Jadi hari ini saya akan libur. Kita lanjut kembali. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Mohon maaf jika saya tidak menyertakan wajah saya karena kamera saya error, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.